Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Sulfan Mubarak, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan nomor induk mahasiswa 062208248110 dengan bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Saya mahasiswa berasal dari Kabupaten Maros dan mengajar di Madrasah Aliyah Swasta Darul Arqam Gombara, Kota Makassar. Hari ini, Selasa tanggal 13 Mei tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi Kemajuan Peradaban dan Ilmu Pengetahuan Daulah Umayyah Andalusia. Semoga video yang akan saya tampilkan dapat memenuhi kriteria dan harapan bagi Bapak, Ibu dosen penguji. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna jami'an? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Di dalam Islam, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Makanya tidak ada dari kita yang harus tidak bersemangat dalam menuntut ilmu. Utlubil ilma faridatan ala kulli muslimin wal muslimat. Masya Allah. Kita yel-yel dulu sebelum lanjutkan. Oke. Ma'hadul banat. Subhanul yauridalullah. Masya Allah. Tepuk tangan. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta satu orang pimpin berdoa. Ayo, Husnul ya. Husnul silakan pimpin kita berdoa di depan. Yang lain ikut. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Husnul, terima kasih. Oke. Sekarang kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa untuk memupuk nasionalisme kita semua. Oke? Diharapkan berdiri. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali.
Ustadz mau cek dulu kehadirannya. Ada yang tidak masuk kah hari ini? Toh hadir semua? Hadir semua ya? Insyaallah. Mana Sabita ada? Oke. Zahrani ada? Oke. Kalau berdua ini sudah hadir, insyaallah semuanya juga hadir. Oke. Hari ini kita akan belajar. Coba lihat ke papan tulis. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Coba dilihat. Yang pertama, kita diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Anda. Yang kedua, kita menjelaskan peran tokoh-tokoh ilmuwan Andalusia dan kontribusi. Tahu apa itu kontribusi? Sumbangsi. Apa yang dia lakukan? Apa perannya? Kemudian yang ketiga, menyelesaikan permasalahan berbasis realita. Mengapa umat Islam saat ini tidak lagi menjadi pusat pengetahuan seperti di masa Andalusia. Nah, ini tujuan pembelajaran yang kita harapkan bisa kita capai pada pertemuan kali ini. Adapun hari ini teknis belajar kita, yang pertama, Ustadz akan memperlihatkan video pembelajaran, video singkat. Kemudian Ustadz berikan kesempatan menanggapi. Kemudian setelah itu ada PowerPoint. Lagi-lagi Ustadz kasih kesempatan menanggapi. Setelah itu Ustadz akan bagi menjadi beberapa kelompok. Saya lihat kayaknya bagus kalau 4 kelompok ini sudah sesuai. Setelah dibagi kelompok, Ustadz akan berikan materi dalam bentuk teks dan LKPD. Di LKPD itu ada pertanyaan yang harus kita diskusikan. Setelah itu, setiap kelompok akan diwakili temannya, akan melakukan presentasi, dan setiap kelompok diberi waktu untuk menanggapi. Nah, itu alur dari pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sudah kita pelajari pekan lalu. Kalau pekan lalu kita bahas tentang sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Hari ini kita akan belajar tentang kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan Andalusia. Kira-kira ada tidak di antara kita yang bisa memberikan rangkuman tentang materi pekan lalu? Oke, karena Sabita yang paling terdekat dari Ustadz, Sabita saja ya. Coba Sabita. Jadi, ringkasan materi yang kita pelajari pada pekan lalu, yakni sejarah berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus pada tahun 750 Masehi disebabkan pemberontakan Bani Abbasiyah, sebagian anggota keluarga Umayyah dibunuh. Namun, salah satu pangeran muda yang bernama Abdurrahman bin Muawiyah berhasil melarikan diri ke wilayah barat, yakni Andalusia yang disebut Spanyol saat ini. Pada tahun 756 Masehi, Abdurrahman berhasil membangun kekuasaan di Andalusia dan mendeklarasikan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia. Dia dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dahil karena dia berhasil masuk dan membangun kekuasaan di negeri yang baru. Cukup ya? Luar biasa, kasih aplaus. Sayangnya Sabita tadi ambil semua jawabannya, jadi yang lain tidak kebagian. Oke, sebelum kita masuk ke video yang akan saya sediakan, tolong diisi dulu asesmen awalnya. Nah, dijawab sesuai dengan apa yang kalian pahami. Nggak usah nyontek ya. Oke, silakan dibagi. Oke, yang sudah dikumpul. Oke. Coba Ananda lihat semua di papan tulis. Di sini ada video yang membahas tentang perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan Umayyah Daulah Andalusia. Oke. Sekarang coba kita lihat sama-sama. Intelektual peradaban Islam di Spanyol. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana.
banyak sekali kontribusi bagi kebangunan budaya Barat, kebangkitan intelektual, dan kebangunan kultural Barat. Oke. Kita saksikan videonya. Sangat luar biasa sekali sebenarnya videonya. Ada yang mau menanggapi dari video tersebut? Oke, Nurmala silakan. Ustaz, apa Ya. saja kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan yang dicapai pada masa Daulah Umayyah di Andalusia? Oke, sangat tinggi sekali. Kemudian silakan dulu. Jadi Daulah Umayyah Andalusia itu bisa dikatakan itu kemajuannya di segala bidang. Dari ilmu pengetahuan kita sudah lihat dari videonya, banyak sekali ilmuwan yang berasal dari Daulah Umayyah Andalusia. Dari bidang kedokteran ada Ibnu Sina. Dari bidang matematika ada Al-Khawarizmi. Filsafat ada Ibnu Rushd. Yang bahkan dijuluki sebagai Aristoteles dari timur. Nah, kemudian dari segi pendidikan, Daulah Umayyah Andalusia itu mempunyai universitas yang sangat megah waktu itu di Cordoba. Bahkan banyak pelajar-pelajar dari Eropa itu berdatangan ke Andalusia. Nah, kemudian dari segi seni, kesenian, arsitek, Andalusia punya bangunan-bangunan yang terkenal. Nah, salah satunya adalah Masjid Agung Cordoba. Itu sangat megah sekali di masanya. Banyak orang yang takjub akan kesenian ataupun keindahan dari bangunan masjid tersebut. Kemudian selanjutnya dalam hal toleransi beragama. Di sana itu di Andalusia semua agama besar ada. Islam ada, Yahudi ada, Nasrani ada. Ini menandakan bahwa toleransi beragama di Andalusia itu sangat Oke, bisa dipahami penjelasan saya? Malah? Oke. Nah, sekarang Ustaz akan memperlihatkan lagi materi selanjutnya. Materi selanjutnya Ustaz tampilkan dalam bentuk PowerPoint. Yuk, coba kita telaah. Daulah Umayyah Andalusia berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad. Mulai dari 756 sampai 1400. Kemudian kemajuan pembangunan. Kalau kita bicara pembangunan berarti arsitekturnya. Ada dua sebenarnya kota yang begitu terkenal. Yang pertama Cordoba, yang kedua Granada. Oke. Nah, dari pemaparan ini ada yang mau menanggapi tentang PPT kita hari ini? Yang mau bertanya? Oke, silakan Ica, Bu Dede. Bagaimana perkembangan ekonomi Daulah dinasti Umayyah di Andalusia pada masa kejayaannya? Oke, mantap. Nah, dari kemajuan di bidang ekonomi Daulah Umayyah di Andalusia itu sebenarnya bisa dilihat dari tingkat kesejahteraan penduduknya. Nah, terus tidak serta-merta langsung sejahtera. Ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Khalifah Amirul Mukminin waktu itu. Jadi Khalifah itu membangun irigasi yang sangat bagus dan mengairi tanah-tanah yang tadinya tandus, kemudian dapat diolah dan menghasilkan. Dari irigasi yang bagus itu otomatis lahan-lahan pertanian juga ikut subur. Makanya Andalusia terkenal sebagai negara yang bisa mengimpor atau menjual keluar hasil buminya. Nah, seperti zaitun, anggur dan juga kapas. Itu jawaban saya. Oke. Nah, dari materi video dan PPT ini, Ustaz mau bagi menjadi beberapa kelompok. Namun sebelumnya Ustaz ada pertanyaan pemantik buat kita. Sebagai pengantar diskusi kita, pertanyaan ini tanamkan dalam pikiran supaya kita semangat sebentar mencari jawabannya di diskusi kita.
Pertanyaannya adalah, mengapa umat Islam saat ini tidak bisa lagi menjadi pusat peradaban seperti yang pernah diraih oleh Bani Umayyah di Andalusia? Kira-kira kenapa? Oke. Ustaz sudah sediakan materi. Ini materinya harus kita diskusikan supaya pemantik pemantik pusat tadi itu bisa dicari solusi. Oke, di kelompok 1, 2, 3, 4. Oke, ulangnya 1, 2, 3, 4. Kata lagi diskusikan. Terus ini LKPD-nya, pertanyaannya ada di LKPD. Silakan dibaca baik-baik apa penyikat LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Oke, di LKPD di situ ada pertanyaannya. Silakan dibaca baik-baik dan dicari jawabannya di materi yang saya sudah berikan. Sekarang silakan berdiskusi. Ini lembar jawabannya ya. Kalau tidak mau bisa diminta lagi sebentar. Jika ada masalah, silakan tidak sungkan-sungkan tanya ke Ustaz. Butuh bantuan. Ustaz tapi kayak LKPD-nya ya, lebihnya di atas. Ya. Diskusikan dan jelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Daulah Umayyah di Andalusia dalam implementasi Islam. Yang kedua, buat narasi dan sampera dan kontribusi beberapa kaum penting dalam sejarah Daulah Umayyah Andalusia. Yang ketiga, sebutkan dijelaskan beberapa pelajaran yang dapat dipetik. Maksudnya itu beberapa pelajaran yang dapat diambil. Bisa dipetik dari sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Ayo, silakan kita berdiskusi dengan teman kelompoknya. Jika sudah selesai, kita siap-siap presentasi ya. Oke, sama ada masalah? Aman? Oke. Kelompok 1, siapa yang mau pilih? Oke, silakan menyimpang. Yang lain menyimpang dan siap menanggapi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
mendiskusikan dan jelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Daulah Umayyah di Andalusia dalam memimpin umat Islam. Di sini, faktor keberhasilan Daulah Umayyah di Andalusia dalam pemerintahan Daulah Umayyah di Andalusia ada 3. Keberagaman masyarakat Andalusia membuktikan bahwa toleransi dapat membangun peradaban. Mungkin hanya ini saja. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Siapa yang kelompok 1? Silakan, Dede. Apa saja pertanyaannya? Apa saja faktor utama yang membuat Daulah Umayyah di Andalusia mengalami kemajuan peradaban dan pengetahuan? Oke, masih ditanggapi? Siapa? Oke, silakan Mas. Oke. Jadi faktor pertama adalah kepemimpinan yang kuat, toleransi antar umat beragama, dukungan terhadap ilmu pengetahuan, masyarakat multikular, dan stabilitas ekonomi. Ya, Masya Allah. Kelompok selanjutnya, buat 3 dulu nih. Siapa problemnya? Oke, silakan. Ya, belum dikit. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2 akan memaparkan hasil yang telah kami diskusikan. Oke, pada nomor pertama itu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Daulah Umayyah di Andalusia dalam memimpin umat Islam. Jadi ada 3 faktornya, yaitu yang pertama stabilitas politik dan keamanan. Stabilitas politik dan keamanan pemerintahan yang kuat dan sistematis mengurangi konflik internal. Kepemimpinan yang mendukung pendidikan menciptakan atmosfer intelektual yang subur. Syukuran sekian dari kami. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Memberikan satu kontribusi terhadap peradaban Islam di Andalusia. Oke, mantap pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, mendiskusikan dan menjelaskan tentang beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Daulah Umayyah dan Daulah Syiah dalam memimpin umat Islam. Para ilmuwan bebas berekspresi, bahkan dari filsafat dan sains yang kontroversial. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 3? Ada? Oke, silakan. Apa pelajaran penting dari sejarah Daulah Umayyah di Andalusia bagi kehidupan umat Islam dahulu? Oke. Oke. Sebagai kembali berjaya, kaum umatnya mengutamakan ilmu, bersatu dan hidup dalam semangat toleransi serta keterbukaan intelektual. Cukup? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke. Yang pertama, sebutkan beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Daulah Umayyah di Andalusia dalam memimpin umat Islam. Dan yang terakhir, Ibnu Qutbiyah memilih sejarah Andalusia berdasarkan sumber normalnya. Mungkin hanya ini yang bisa saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau menanggapi? Oke, silakan ya. Siapa tokoh Andalusia yang berjasa dalam bidang pembelajaran dan apa saja karyanya? Ada yang mau jawab? Oke. Jalan ya. Tokoh Andalusia yang berjasa adalah Al-Tahtawi, penulis buku yang berjudul Al-Tasrif. Buku itu adalah ensiklopedia kedokteran yang sudah digunakan di dunia barat selama berabad-abad.
Santri dan warga. Jadi kita sudah tadi dengar pemaparan masing-masing. Alhamdulillah sangat bagus sekali hasilnya. Nah, sekarang kita minta pekerjaannya tadi dikumpulkan perwakilan satu orang. Ayo kumpulkan ke Ustaz. Ini Ustaz. Oke. Jadi segmen yang terakhir dari setelah kita diskusi, masih ada yang mau bertanya, mungkin masih ada yang belum puas dengan hasil sekali, ada yang tidak sempat bertanya. Saya kasih kesempatan terakhir, ada? Oke, kemudian Sebenarnya aku pakai utama dari keberhasilan yang lumayan yang dari Sion untuk sampai ke oke, Masya Allah. Sebenarnya sangat berat sekali. Apa sebenarnya kuncinya? Kunci keberhasilan pemainnya di Andalus ya, itu yang pertama adalah pemimpin yang kuat. Kesimpulannya adalah daulah ini didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 setelah melarikan diri dari kejatuhan Bani Umayyah di Damaskus. Pemerintahannya berhasil menstabilkan wilayah dan menetapkan dasar peradaban yang itu. Oke, tepuk tangan. Oke, sebelum kita akhiri, Ustaz ada asesmen akhir buat kita. Semoga asesmen ini beda hasilnya dengan asesmen awal. Itu harapan kita. Oke, tolong dibagi. Ya, silakan dijawab. Oke, sudah. Oke, sekarang kita coba refleksikan hasil diskusi kita pada kita hari ini. Di poinnya yang pertama adalah kalau kita ingin maju, kita harus menghargai ilmu. Oke, santri dan warga. Bersalam mulia, cerdas, berkemajuan. Muhammad Baram. Subhanul yaumi jalurullah. Depan kita akan lanjutkan materinya dengan judul faktor-faktor kemunduran dan keruntuhan Daulah Umayyah Andalus. Oke, saya kira cukup sekian dari Ustaz. Kita tutup dengan membaca doa dan saya minta dipimpin oleh satu orang. Nur, karena usul yang dipimpin tadi kita pertama, usul juga yang dipimpin sebelum bubar. Oke, Nur silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, ini silakan Nur. Oke. Saya tutup dengan sebuah motivasi perkataan oleh Ali bin Abi Thalib. Tidak usah kita menjadikan orang lain sebagai contoh patokan buat diri kita, tapi cukup menjadi orang yang lebih baik dari dirinya yang kemarin. Hari ini kita hanya bisa belajar 2 jam, 3 jam. Besok kita mestinya belajar 5 sampai 6. Oke, saya tutup dengan ucapan nun wal qalam minal mastur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.